Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel Cerita Kembar ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Baiklah, mari kita dengarkan ceritanya sampai akhir. Dan jangan di-skip-skip agar tidak salah paham. Teriknya matahari membakar atap seng pasar Blok G, Tanah Abang. Suara para pedagang bercampur dengan desah keluh kesah dan gelegak amarah yang makin hari makin sulit dibendung. Banyak dari mereka harus merelakan dagangan digusur tanpa ganti rugi, digantikan lapak-lapak modern milik segelintir elit. Di tengah keriuhan, nama Hercules kembali menggema, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai harapan. Sang mantan preman legendaris, yang dulu ditakuti di lorong-lorong gelap ibu kota, kini berdiri di atas peti kayu, berbicara lantang kepada ratusan orang yang menatapnya dengan mata basah dan penuh harap. "Apa gunanya pemerintah kalau kalian masih diinjak-injak?" teriak Hercules, suaranya memecah udara. "Apa gunanya politisi yang katanya peduli rakyat, tapi tak pernah menginjak kaki ke tanah seperti ini?" Kerumunan bersorak, beberapa menangis. Di sisi lain pasar, para petugas keamanan hanya mengamati, tak berani mendekat. Aura kekuasaan Hercules memang tak lagi kriminal, tapi magnetnya tetap menyengat. Dalam orasinya, ia menyebut satu nama yang jadi bahan pembicaraan belakangan ini, Deddy Mulyadi, sang budayawan dari Jawa Barat yang gemar menyusuri jalanan dan bicara soal wong cilik. Kalau dia benar-benar peduli rakyat kecil, suruh dia datang ke sini. Jangan cuma jalan-jalan naik kuda, ngasih quotes bijak di media. Tantangnya. Video itu viral dalam hitungan jam. Dalam balutan suara serak dan semangat membara, Hercules bukan sekadar menantang Deddy, ia menantang seluruh sistem yang dianggapnya telah melupakan akar masyarakat. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya drama politik. Tapi bagi rakyat kecil, ini adalah harapan terakhir mereka untuk didengar. Sementara itu, di sebuah gubuk reot di sudut pasar, seorang ibu penjual nasi uduk duduk menatap layar ponsel bututnya. Wajahnya kaku, namun matanya memancarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa ingin tahu, rasa takut bahwa hidupnya hanya akan terus dipermainkan oleh janji-janji kosong. Ia menggenggam tangan anaknya yang masih kecil. "Kalau ini cuma pertunjukan, kita akan jadi penontonnya lagi, ya," bisiknya lirih. Anaknya hanya mengangguk, terlalu muda untuk mengerti, tapi cukup peka untuk merasakan bahwa ibunya sedang bicara soal nasib. Tanah Abang tak lagi sekadar pasar. Hari itu, ia berubah menjadi arena. Tempat dua dunia akan bertemu, satu dari jalanan keras Jakarta, satu lagi dari budaya lembut tanah Sunda. Dan ketika dua kekuatan itu saling pandang, rakyat berharap bukan benturan yang terjadi, tapi kebangkitan. Langit Subang sore itu kelabu, seolah turut menyerap keresahan yang diam-diam menyelinap ke hati Deddy Mulyadi. Di beranda rumah panggung sederhana yang dikelilingi sawah, ia duduk termenung di atas tikar pandan, memandangi layar ponsel yang menampilkan video tantangan Hercules. Wajahnya tak menunjukkan kegelisahan, tapi sorot matanya berbicara lain. Ia bukan takut pada sosok Hercules, dunia keras sudah lama ia kenal saat ia memperjuangkan desa-desa terpinggirkan, namun yang mengganggunya adalah nada getir rakyat yang tertinggal di balik teriakan itu. Di matanya, Hercules bukan musuh. Ia adalah cermin, menggambarkan luka lama bangsa yang tak pernah sembuh. Tak lama berselang, seorang pemuda datang membawa kabar. "Pak Deddy, video itu sudah dilihat jutaan orang. Wartawan menunggu pernyataan panjenengan," ujarnya, nyaris berbisik, seolah takut mengganggu ketenangan pria yang tengah merenung. Deddy hanya tersenyum tipis. Ia berdiri, mengambil ikat hitam yang biasa ia kenakan, dan memakainya perlahan. "Kalau tantangan ini demi rakyat, maka aku akan jawab. Bukan dengan marah, tapi dengan langkah," katanya lirih, namun dalam. Ia memutuskan perjalanan ke Jakarta bukan lagi pilihan, tapi kewajiban batin. Sebelum berangkat, Deddy mengunjungi beberapa tempat yang baginya adalah sumber kekuatan, sebuah pesantren tua di pinggir Majalengka,
komunitas seniman di Cirebon, dan petani garam di Indramayu. Ia tak datang untuk mencari sorotan, melainkan untuk mengingatkan dirinya bahwa suara rakyat tidak selalu datang lewat mikrofon, tapi dari peluh, dari diam, dari perjuangan yang sering tak terlihat kamera. Di setiap tempat itu, ia merekam pesan singkat, bukan untuk membalas Hercules, tapi untuk menyampaikan bahwa perjuangan tidak harus lantang, kadang cukup dengan tindakan yang tulus. Video-video itu diunggah malam harinya, disusun menjadi satu narasi berjudul "Kita Bertemu di Jalan Rakyat". Dalam tayangan itu, Dedi berkata, "Kalau Tanah Abang adalah titik pertemuan, maka izinkan saya melangkah ke sana. Bukan untuk menjawab tantangan, tapi untuk menyambung suara yang sudah terlalu lama terputus." Video itu meledak di media sosial. Sebagian menyebut Dedi pengecut karena tak langsung membalas keras. Namun banyak pula yang tersentuh karena di tengah dunia yang gemar teriak, masih ada orang yang memilih mendengar. Ketika mobil tua berpelat dinas sederhana itu meluncur ke arah ibu kota, ada perasaan ganjil yang menyelimuti banyak orang. Akankah pertemuan dua tokoh ini memicu benturan? Atau justru menjadi jembatan bagi rakyat yang terlalu lama diombang-ambingkan? Sementara itu, di Tanah Abang, Hercules menunggu. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan dada yang perlahan penuh tanya, apakah pria bersorban dan berikat kepala itu benar-benar akan datang? Langit Jakarta mendung saat Dedi Mulyadi tiba di Tanah Abang. Tak ada pengawalan mewah, tak ada iring-iringan pejabat. Hanya satu mobil tua yang berhenti perlahan di depan pasar yang sesak oleh manusia dan ketegangan. Di antara aroma anyir ikan asin dan debu yang berterbangan, kerumunan menganga, seakan waktu terhenti. Semua mata tertuju pada satu titik, dua sosok dari dunia berbeda akan bertatap muka, bukan dalam ruang rapat, tapi di tengah rakyat yang menahan napas menunggu arah angin berpihak. Hercules berdiri di ujung panggung darurat yang disusun dari peti-peti barang bekas. Tubuhnya kekar, sorot matanya tajam, seperti berusaha membaca isi dada lawannya. Dedi melangkah perlahan, menyapa pedagang satu persatu, menunduk ketika seorang nenek tua menyodorkan tisu basah, lalu naik ke panggung tanpa sepatah kata. Hening menggantung, hingga akhirnya mikrofon berderak, suara Hercules menggema. "Kau datang juga," katanya, bukan dengan marah, tapi seperti menakar. "Aku datang bukan untuk menjawabmu, tapi mendengarkan rakyat yang sudah terlalu lama teriak dalam sunyi," jawab Dedi, matanya menatap jauh ke kerumunan. Dialog pun dimulai. Tak ada caci maki, hanya saling serang ide. Hercules bicara tentang kerasnya jalanan, tentang preman-preman kecil yang kehilangan tempat di tengah kota yang makin kejam. Ia menuding sistem, menyebut kebijakan-kebijakan yang menjadikan rakyat kecil sebagai korban, bukan subjek pembangunan. Dedi tak membantah, hanya menambahkan, mereka yang keras bukan karena ingin, tapi karena tak punya pilihan. Tugas kita bukan mengganti sistem dengan kekuasaan baru, tapi memberi pilihan lain untuk hidup yang layak. Sorakan bergemuruh, tapi tak satu pun dari mereka saling mendominasi. Justru, perbedaan mereka menjadi nyala bagi percakapan yang selama ini terkubur dalam takut dan apatis. Di tengah panasnya perdebatan, seorang wanita berkerudung lusuh naik ke atas panggung, menggandeng anak kecil yang tubuhnya kurus dan matanya cekung. Suaranya pelan, tapi mengguncang, "Saya tak peduli siapa yang benar. Yang saya tahu, tiap hari saya berjualan dari subuh, dan tetap pulang dengan tangan kosong. Kalau kalian cuma mau berdebat, anak saya tetap akan kelaparan." Suasana seketika beku. Hercules menunduk, Dedi terdiam. Anak kecil itu menatap keduanya, bukan dengan benci, tapi harapan yang belum padam. Di momen itu, dua pria yang biasa bicara di atas, dipaksa turun oleh satu kalimat sederhana, "Rakyat tak butuh debat, tapi perubahan." Dedi meraih mikrofon, suaranya pelan namun tegas. "Mari berhenti bersilang kata. Ayo kita buktikan siapa yang paling banyak bekerja." Hercules tak menjawab, tapi langkahnya maju mendekat, lalu mengangguk. Di antara ribuan pasang mata, dua tangan yang tadinya bersaing kini saling menggenggam erat. Pasar Blok G bersorak,
bukan karena duel telah usai, tapi karena secercah harapan mulai menyala, bahwa dua jalan bisa bertemu, bukan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk membangun bersama. Beberapa hari setelah pertemuan bersejarah di Tanah Abang, suasana kota perlahan berubah. Tidak ada spanduk kemenangan, tidak ada deklarasi koalisi. Tapi bisik-bisik rakyat kecil menyebar lebih cepat dari berita di media. Hercules dan Dedi benar-benar turun ke jalan. Bukan sekadar janji, keduanya mulai membentuk tim kerja lapangan. Hercules mengerahkan jaringannya di dunia bawah, mengumpulkan mantan preman, pengangguran, dan para pekerja kasar yang terlupakan. Sementara Dedi menghadirkan pelatih UMKM, pegiat budaya, dan relawan hukum yang siap membantu tanpa pamrih. Sebuah jembatan mulai dibangun, bukan dari beton, tapi dari rasa percaya yang selama ini tak ada. Hari pertama program dimulai di sebuah gudang tua bekas tempat parkir liar. Di sana, Hercules berdiri di tengah para pria bertato, dengan suara tegas tapi lembut, berkata, "Dulu kita hidup dengan mengandalkan ketakutan orang. Sekarang kita belajar hidup dari rasa hormat." Mereka diajarkan keterampilan baru, menjahit, memperbaiki motor, membuat kerajinan tangan. Di ruang sebelah, Dedi memimpin pelatihan wirausaha kecil. Ia mendengarkan satu persatu keluhan ibu-ibu yang tak punya modal, mencatatnya dengan tangan sendiri. Tidak ada perbedaan kelas, semua duduk di lantai yang sama, bersandar pada mimpi yang mulai berani mereka miliki kembali. Program ini tidak berjalan tanpa gesekan. Beberapa pihak merasa terancam. Ada elit politik yang menyindir gerakan ini sebagai pertunjukan rakyat. Ada pula aparat yang diam-diam mengawasi, takut jika gerakan ini menjelma kekuatan politik baru. Tapi di balik layar, Dedi dan Hercules memilih diam. Bagi mereka, suara ibu penjual nasi dan anak kurus di pasar jauh lebih penting dari suara di mimbar kekuasaan. Mereka tahu, jika mereka berhenti sekarang, rakyat akan kembali kehilangan arah. Hari itu, di kampung padat penduduk, Dedi dan Hercules duduk di antara anak-anak yang menggambar di atas karung bekas. Salah satu bocah menggambar dua orang dewasa sedang memegang cangkul. Di atasnya ia tulis dengan ejaan terbata, "Pak Hercules dan Pak Dedi, teman kita." Dedi menatap Hercules dan tersenyum. "Dulu aku kira kita terlalu beda untuk bisa jalan bareng," katanya. Hercules membalas dengan nada lirih, "Ternyata kita cuma lupa kalau kita sama-sama pernah lapar." Dari lorong-lorong sempit, dari rumah-rumah triplek yang nyaris roboh, gelombang baru tumbuh, gelombang harapan. Tak ada baliho, tak ada slogan. Hanya kerja nyata yang diam-diam menjalar ke banyak tempat. Di bawah bayang-bayang kekuasaan yang kerap lupa, dua tokoh dari ujung dunia yang berbeda mulai menulis ulang makna kepemimpinan, bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling hadir. Pagi itu, Monas tak seperti biasanya. Bukan karena keramaian, tapi karena siapa yang datang. Bukan pejabat, bukan selebritas, melainkan rakyat biasa, tukang becak, pedagang asongan, bekas preman, seniman jalanan, petani urban, dan ibu-ibu pejuang dapur. Mereka datang bukan karena undangan resmi, tapi karena merasa punya tempat. Di tengah lapangan, berdiri panggung dari kayu sederhana, dihias batik bekas dan bendera kecil buatan anak-anak kampung. Di atasnya, berdiri dua sosok yang dulu dianggap bertolak belakang, Dedi dan Hercules, kini menyatu dalam satu suara, rakyat harus menjadi subjek, bukan sekadar penonton. Hercules melangkah ke mikrofon, tidak membawa pidato tertulis, hanya cerita tentang hidup yang pernah digelapkan oleh sistem. Ia menyebut nama-nama orang kecil yang dulu ia remehkan, tapi kini menjadi tulang punggung perubahan. "Dulu saya pikir kekuatan itu datang dari rasa takut, tapi saya salah. Kekuatan sejati datang dari keberanian untuk berubah," ucapnya. Suaranya sempat bergetar, bukan karena gugup, tapi karena hatinya ikut bicara. Ia menyeka air matanya cepat-cepat, malu pada masa lalunya, tapi bangga pada langkah barunya. Dedi berdiri menyusul, mengenakan ikat khas Sunda dan batik lusuh yang biasa ia pakai keliling desa.
Ia tak bicara soal program atau prestasi. Ia bicara tentang makna pulang. Kita bukan sedang membangun sistem baru. Kita sedang memulangkan martabat rakyat ke tempat asalnya, ke tengah panggung, ucapnya, lirih tapi penuh gema. Lalu ia mengajak seorang ibu naik ke atas panggung, yang dulu ia temui di pasar Blok G. Di hadapan ribuan orang, sang ibu berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, saya merasa seperti seseorang." Sorakan meledak. Untuk pertama kalinya, rakyat benar-benar jadi pusat perhatian, bukan pelengkap seremoni. Acara itu bukan sekadar festival. Ia menjadi deklarasi tanpa perlu teks. Musik jalanan berpadu dengan angklung dan rebana. Tarian tradisional berdampingan dengan breakdance. Tenda-tenda UMKM dipenuhi pembeli, bukan karena belas kasihan, tapi karena kualitas yang diakui. Anak-anak membaca puisi tentang mimpi-mimpi mereka, dan para mantan preman menjaga keamanan dengan senyum bangga. Di tengah keramaian, seseorang berbisik, "Mungkin ini bukan revolusi, tapi inilah yang disebut perbaikan." Dan semua yang hadir mengangguk dalam diam, karena mereka tahu, sesuatu sedang tumbuh dari akar. Menjelang senja, ketika cahaya oranye menimpa wajah-wajah penuh harapan, Dedi dan Hercules duduk di tepi panggung, kaki menjuntai, menatap ribuan orang yang tertawa, menari, dan berbagi. Tak ada kursi VIP. Tak ada panggilan kehormatan. Yang ada hanyalah rakyat, berdiri di atas panggung mereka sendiri. Dan hari itu, sejarah mencatat bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang berani menjadikan rakyat sebagai pemilik masa depan.